Trendingnya hashtag Goodbye Sandiaga Uno, bukti mereka tak lebih membenci Jokowi. Ditulis oleh Ahmad Reza di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Aku sudah memutuskan untuk tetap dalam cinta. Kebencian adalah sebuah beban yang teramat berat untuk ditanggung. Martin Luther King. Setelah Prabowo yang dihujat pendukungnya sendiri karena masuk dalam kabinet Jokowi, kini giliran Sandiaga Uno. Sandi dihujat simpatisannya sendiri lantaran bersama-sama relawan Jokowi membagi-bagikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dilansir dari FIFA.com, belakangan Sandi begitu ia akrab disapa kerap membagikan bantuan sosial bareng relawan Jokowi Mania. Ia melakukan gerakan bersama relawan Jokowi bersatu lawan COVID-19. Pada Minggu malam 3 Mei 2020, hashtag Goodbye Sandiaga Uno trending Twitter menjadi topik panas di Indonesia. Para pendukung Sandiaga di masa Pilpres 2019 lalu tak terima ia sekolam bersama relawan Joko Widodo. Mereka mempertanyakan kenapa tidak mengajak mantan relawan 02 atau ormas lainnya pendukung Prabowo Sandi kala itu. Ada juga yang mempertanyakan keberadaan sosok relawan Jokowi Mania yang dianggap penghina reuni 212, melecehkan ulama yaitu Immanuel Ebenezer berada bersama Sandi saat membagikan bantuan. Dari fenomena ini kita bisa menarik kesimpulan, apa yang terjadi pada Prabowo maupun Sandiaga Uno, sebagian dari mereka, yakni para pemilihnya tidak murni atau benar-benar mendukung kedua pasangan ini pada Pilpres 2019 lalu. Sebaliknya mereka hanya para haters atau kelompok yang memang sedari awal tidak suka alias benci terhadap Jokowi. Benarkah demikian? Jika begini, siapapun yang dilawankan dengan Jokowi mereka pasti akan mendukungnya. Mereka sesungguhnya tidak peduli dengan kandidat yang mereka pilih. Maka ketika pilihan mereka berbelok arah malah mendukung kebijakan pemerintah, maka dukungan mereka pun ambyar seketika. Dari puja-puji kemudian terbitlah hujatan dan caci maki. Padahal apa yang salah dengan Prabowo dan Sandi? Prabowo ingin terlibat dalam perbaikan bangsa seperti pernah dikatakan dalam pidato-pidatonya. Ia menyoroti pertahanan negeri ini yang dianggapnya lemah. Maka kemudian Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kementerian Pertahanan menjadi ajang pembuktian Prabowo. Apakah di bawah kepemimpinannya segi pertahanan Indonesia semakin kuat? Waktu yang bisa membuktikannya. Begitu pula dengan Sandiaga Uno. Pandemi COVID-19 menggerakkan semua orang. Semua kalangan tidak memandang apakah dulunya mereka pendukung 01 atau 02. Sudah saatnya kita menatap ke depan. Dan tantangan bangsa hari ini adalah bagaimana caranya masyarakat dan warga negara bangsa ini bisa berhasil melewati atau survive mengatasi penyebaran virus corona yang begitu masif. Semua bangsa di dunia sedang bergiat mengenyahkan virus ini dari muka bumi. Lah apa urusannya dengan pendukung 01 dan 02? Apa urusannya dengan cebong versus kampret? Dua istilah yang seharusnya sudah punah selepas kontestasi Pilpres 2019 selesai. Sayangnya memang ada orang-orang yang gagal move on. Mereka kadung memelihara agar konflik ini terus berkepanjangan. Mereka tak segan ingin tetap atau kekeh memecah anak bangsa dalam dua gelondongan besar, yakni kelompok pendukung pemerintah melawan kelompok yang beroposisi terhadapnya. Maka kemudian mereka kaget ketika pilihan mereka, Prabowo, malah menyuruh agar pendukungnya bahu-membahu mendukung pemerintahan Jokowi. Sesuatu yang tidak masuk akal, begitu dalam benak mereka. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian bersaksi bahwa Presiden Joko Widodo selama ini terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkannya setelah 6 bulan dirinya bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Begitu pula dengan Sandi, hashtag Goodbye Sandiaga Uno jadi trending Twitter dan mesin pencarian Google Senin 4 Mei 2020 pagi ini. Penyebab Sandiaga Uno jadi trending Twitter adalah mantan calon wapres pada Pilpres 2019 itu bergabung bersama Immanuel Ebenezer membagikan sembako di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat kemarin. Seperti diketahui, Immanuel Ebenezer adalah ketua relawan Jokowi Mania atau pendukung setia Presiden Jokowi. Immanuel selama ini dinilai banyak menyerang alumni 212 dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Selain menjadi ketua relawan Jokowi Mania, Immanuel juga ketua BTP Mania. BTP adalah singkatan dari Basuki Cahayapurnama. Menurut Sandiaga Uno, kehadirannya memberikan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah merupakan bagian dari aksi relawan Indonesia bersatu lawan COVID-19. Pandemi COVID-19 menurut Sandi merupakan masalah bersama, sehingga seluruh komponen masyarakat harus bergandengan melawan virus ini. Sekali lagi, apa yang salah dari Prabowo dan Sandi ketika mereka berdua ingin berbuat bagi bangsa ini?
Mereka telah keluar dan meninggalkan keegoan masing-masing dan bergerak bersama untuk memulihkan bangsa ini. Tetapi selalu ada blessing in disguise dalam setiap masalah yang kita hadapi. Apa itu? Hikmahnya kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya ada dua jenis tipe manusia di dunia ini, yakni manusia yang terus move on dengan masalah-masalah yang dihadapi, dan terakhir ada jenis manusia yang gagal move on. Mereka berkutat dalam kubangan kebencian yang mereka bikin sendiri.